Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabita Alfiana Carias Kinanti dengan NIM 240432607448. Saya akan menjelaskan infografi saya yang berjudul Luas Panen dan Produksi Padi di Indonesia periode 2024, periode Mei 2024 sampai Mei 2025. Nah, jadi padi ini adalah komoditas strategis karena menjadi sumber utama konsumsi beras penduduk Indonesia. Nah, perubahan luas panen dan produksi padi ini berpengaruh pada ketahanan pangan, inflasi pangan, dan pendapatan petani. Nah, jadi identitas datanya ini kan periode Mei 2024 sampai Mei 2025. Unit wilayahnya itu nasional Indonesia. Nah, jadi satuan yang saya pakai itu luas panennya itu juta hektar, lalu produksi itu juta ton gabah kering giling atau GKG. Nah, jadi datanya ini itu berasal dari survei kerangka sampel area atau KSE BPS yang memantau panen dan produksi padi secara berkala. Jadi di atas, yang paling atas itu kan ada yang kepotong, itu tuh ada grafik. Nanti aku tambahin di sini. Jadi grafik itu ada dua warna, coklat sama hijau. Nah, garis hijau itu menunjukkan produksi dan garis dan diagram coklat itu menunjukkan luas panen padi. Nah, jadi kalau dilihat dari grafiknya itu terdapat fluktuasi musiman. Jadi panennya lebih tinggi di awal dan akhir tahun dan cenderung lebih rendah pada pertengahan tahun. Nah, jadi ini itu ada perbandingan, yang deskripsi data ini ada perbandingan Mei 2024 dan Mei 2025. Nah, luas panen Mei 2025 itu sekitar 0,98 juta hektar, itu turun kurang lebih 22,22% dibandingkan Mei pada 2024. Nah, lalu produksi padi pada Mei 2025 itu sekitar 4,98 juta ton GKG. Nah, itu juga turun kurang lebih 22,70% dibandingkan Mei 2024. Nah, jadi penurunan ini tuh menunjukkan adanya faktor cuaca, pola tanam, atau gangguan lain yang menekan output. Nah, ini ada teori distribusi pendapatan. Nah, jadi secara statistik ini produksi padi dapat dianalisis distribusinya. Itu normal atau skewed, tergantung variasi panen antar bulan dan antar wilayah. Lalu, ketika teknologi dan luas panennya itu meningkat di kelompok petani tertentu, distribusi pendapatan bisa condong ke kelompok yang mendapat tambahan input lebih besar. Nah, oke, lanjut. Ini ada keterikatan terhadap teori ekonomi. Nah, jadi teori yang pertama ini teori fungsi produksi. Ini output padi meningkat seiring kenaikan input seperti luas lahan, tenaga kerja, dan teknologi. Lalu yang kedua ini ada elastisitas produk. Ini mengukur seberapa besar persentase perubahan produksi saat luas panen berubah sebesar 1%. Nah, penelitian ini yang menunjukkan luas panen itu sangat berpengaruh besar terhadap produksi. Lalu yang ketiga ada hukum penawaran. Nah, kenaikan produksi ini akan menambah penawaran beras di pasar sehingga menekankan harga. Seperti Ceteris paribus. Nah, lalu yang terakhir ini ada dampak ekonomi atau produktivitas. Nah, jika produksi naik lebih cepat dari luas panen, berarti produktivitas per hektar ini membaik. Nah, jadi lanjut ke ini ya, perhitungan regresi. Nah, jadi model regresi linier sederhana dengan Y sama dengan produksi padi dan X sama dengan luas panen. Nah, nilai koefisien korelasi R itu sekitar 0,996. Nah, ini menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara luas panen dan produksi. Lalu nilai R square-nya ini sekitar 0,992. Nah, artinya sekitar 99,2% variasi produksi dapat dijelaskan oleh variasi luas panen dalam model ini. Nah, jadi koefisiennya ini koefisien regresi X bernilai positif yang signifikan karena ini SIG tanda begini itu 0,05. Nah, berarti ketika luas panen bertambah,
produksi padi cenderung meningkat secara statistik. Lalu secara ekonomis, ini itu menegaskan bahwa kebijakan itu perlu menjaga dan meningkatkan luas lahan panen sekaligus produktivitas agar produksi nasional itu terjamin. Nah, jadi implikasi kebijakannya itu perlunya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan agar tidak beralih fungsi. Lalu penguatan teknologi budidaya seperti benih yang unggul, irigasi, mekanisme untuk mengurangi sensitivitas produksi terhadap penurunan luas panen. Nah, yang terakhir ini peningkatan data dan monitoring KSA untuk memetakan pola panen dan merespon potensi penurunan produksi lebih cepat. Nah, jadi data pada bulan Mei 2024 sampai Mei 2025 ini itu menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara luas panen dan produksi padi di Indonesia. Nah, meski ada penurunan pada Mei 2025, proyeksi tahunan BPS mengindikasikan potensi peningkatan produksi padi nasional pada 2025 jika faktor cuaca dan gangguan dapat dikelola dengan baik. Nah, segitu saja. Sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.